fasilitasi kita Zoom malam ini, dan selanjutnya waktu yang masih berjalan kita serahkan kepada Pak Pendeta Dr. Adol untuk mengisi mata perkuliahan malam ini ya, mengajar kita. Dan tolong para mahasiswa dibuka videonya, kalau tidak terganggu sinyalnya silakan dibuka video supaya bisa nanti dilihat secara terang. Baik, terima kasih. Silakan Pak Pendeta, Bapak Dr. Adol, putar-putar MTA. Waktu dan kesempatan saya serahkan, Pak. Baik, puji Tuhan, terima kasih hambanya Pak Maruba, Raja Kuku, terima kasih Amang. Shalom, puji nama Tuhan, kita bisa kembali bersama-sama di pertemuan yang kedua ini di malam hari ini, karena tadi terlambat memulainya, ada gangguan PLN tuh biasa itu ya, di Bekasi juga sering ya. Oke, jadi kita berdoa supaya lebih baik lagi pelayanan PLN ke depan ya, sehingga tidak mengganggu perkuliahan seperti ini, banyak yang dirugikan. Baik, jadi kalau begitu harus sepakat ya, mulainya sekarang kita sudah jam 8. Jam 8. Berarti kita selesai sampai nanti jam 1 pagi. Bagaimana? Ya, tangan ya. Ya paling tidak jam 10 lewat 15 menit lah, 2 jam ya. Dan ini materi sebenarnya padat sekali, jadi nggak mungkin bisa saya sampaikan semua. Nanti akan materi-materi yang belum disampaikan di dalam Zoom ini, itu semua ada di YouTube ya, karena sudah beberapa kali mengajar mata kuliah ini, nanti bisa ditonton, disimak, dan itu menjadi tugas. Ini penting. Jadi kalau kita mengikuti aturan akademik ya, perkuliahan itu 16 kali 90 menit, 1,5 itu aturannya, 16 kali 90 menit, berarti 1,5 jam. Nah, pertemuan kita hanya 2 kali, katakanlah 5 jam, ya itu masih kurang. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Jangan sampai kurang dari standar. Jadi, itu berarti belajar sendiri. Ya, belajar sendiri, belajar mandiri dengan cara apa? Yaitu mendengarkan nanti YouTube, biasanya membaca buku, menyimak buku. Kalau yang kelas reguler itu biasanya membaca buku untuk S1 100 halaman, untuk S2 200 halaman kan gitu ya. Ya, nah itu refleksi buku. Tapi dalam kelas yang luar biasa ini saya hanya kasih untuk menyimak menonton, menyimak, memberikan tanggapan dari YouTube yang ada, yang tentu itu adalah yang sudah didengar oleh banyak orang ya, terutama mahasiswa dari SNT Kataros ya. Itu nanti akan saya share. Akan saya share dua jam mungkin dengan konten 2 atau 3 gitu ya, supaya ada 2 jam. Maka kita bisa berarti nanti ada sekitar 7 jam semuanya. Saya pikir sudah cukup dengan 7 jam itu ya. Jadi dari 16 ya kan. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Ya, untuk memulai ya, mari kita membuka satu firman Tuhan sebagai pengantar. Karena ini adalah mahasiswa teologi, baik S1 pun S2, kita awali dulu dengan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Minta tolong satu orang bisa bantu saya untuk membaca dan kita semuanya bisa mengikuti di dalam hati sambil menyimaknya. Silakan. Biasanya Ibu Riani Silalahi dari Medan ini yang paling aktif nih, luar biasa. Silakan Ibu. Semangat sekali. Saya senang melihat Ibu semangat sekali. Dan semua yang lain semangat. Paling tua, Pak. Oh, paling tua ya. Ya. Paling tua tapi semangatnya muda. Ya. Kisah Rasul 17 berapa tadi, Pak? 11. Ya. 11. Oke, saya akan bacakan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati
Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Oke, sampai di situ saja, Ibu. Nah, kita lihat Makasih, Pak. di sini ada dua kelompok orang atau dua komunitas, sama-sama ya orang Yahudi ya, yang membedakan tempatnya, daerahnya. Orang-orang Yahudi di kota dengan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ini adalah sama-sama orang yang percaya ya, orang-orang Yahudi di kota dan orang-orang Yahudi Tesalonika. Tapi mereka punya perbedaan. Ya, perbedaan itu adalah menunjuk kepada dikatakan ada yang lebih baik hatinya. Nah, kata lebih baik hatinya ini berarti berbicara tentang mutu, berbicara tentang kualitas, berbicara tentang karakter. Ya, nah makanya kita bisa melihat di sini siapa yang lebih baik hatinya, siapa yang lebih bermutu, siapa yang berkualitas di situ. Kalau dikatakan di sana orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik, orang-orang Yahudi di kota, ya di kota lebih baik hatinya. Mengapa lebih baik hatinya? Tentu ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama mereka adalah menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Artinya apa? Kalau kita mau belajar, siapapun kita, termasuk saya, ya kalau mau belajar, saya harus memiliki namanya telinga seorang murid, hati seorang hamba yang rela, yang mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin kita sudah diisi dengan banyak firman Tuhan, pengetahuan, dan kita sudah punya prinsip kebenaran dan yang lain, tetapi tetap kita membuka hati, ya membuka hati untuk boleh belajar. Ya, semakin kita sadar, ya kita tak ada yang kita tahu, berarti kita semakin sadar kita banyak yang belum tahu, begitu. Ya kan, betul tidak? Ya, semakin kita belajar ada yang kita tahu, berarti semakin banyak yang kita tidak tahu. Nah, karena itulah didorong kita untuk belajar. Nah, banyak orang dia merasa sudah pintar sehingga tidak belajar. Nah, orang-orang seperti ini bahaya ini. Tersesat. Kemarin saya katakan jangan pernah mengajar tanpa belajar. Kalau berhenti belajar nggak usah mengajar. Yang akan diajarkan itu kesesatan. Apa yang mau ditabur? Ya kan begitu. Nah, kuncinya adalah belajarlah dengan memiliki kerelaan hati seperti orang-orang Tesalonika di kota tadi, menerima firman itu dengan kerelaan hati, bukan dengan terpaksa. Ini bicara tentang firman, bicara tentang pengajaran. Tapi apakah yang selanjutnya kita lihat, dikatakan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kata kuncinya adalah menyelidiki. Menyelidiki apa? Menyelidiki firman, menyelidiki Alkitab. Nah, kalau menyelidiki itu bukan hanya sekedar membaca. Ya, banyak orang membaca tapi tidak mengerti. Ya, membaca, menyelidiki itu butuh kerja keras. Menyelidiki itu biasanya itu nanti ada dipelajari di hermeneutik. Mungkin yang sudah S2 dari S2, S2 sekarang dan S1 teologi udah pasti belajar hermeneutik. Saya pengajar hermeneutik. Ya, itu ada kata menyelidiki. Ada 3 tahapan dalam menyelidiki. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan pengamatan, ya pengamatan ataupun observasi, kemudian interpretasi ataupun penafsiran, lalu yang ketiga adalah aplikasi. Itu adalah metode memahami Alkitab disebut dengan metode induktif. Ya, menyelidik itu nggak bisa dengan instan, hanya 1-2 menit selesai. Itu butuh kerja keras. Semakin kita menyelidiki Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus, rasanya 2 jam itu tidak cukup kalau serius. Tapi kalau tidak serius, 1-5 menit pun rasanya udah bosan, udah jenuh, kan begitu ya. Nah, saya kalau udah baca Alkitab kadang-kadang lupa makan, jadinya ya makan maksudnya untuk fisik ini, jadi akhirnya mah jadinya kan gitu ya. Tapi ya tetap akhirnya dibuatlah makanan di depan sebelum mengajar seperti ini udah isi dulu perut supaya jangan sampai nanti penyakit mah, ya kan gitu ya. Ya, nah itu artinya apa? Karena kita senang belajar dengan firman. Hati-hati kalau sudah mulai tidak senang dengan belajar firman, ya. Jadi menyelidiki. Jadi perlu diselidiki. Ya, dikatakan coba ada kata terakhir di situ. Apakah semua itu benar demikian? Ini pertanyaan ini. Apakah semua benar demikian? Mengapa kita menyelidiki?
Benar nggak sesuai dengan penulis? Benar nggak sesuai dengan Alkitab? Nah, kalau kita mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan atau mahasiswa teolog atau mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa orang awam, tentu ada perbedaan di dalam hal menyelidiki Alkitab. Orang yang tidak punya pemahaman yang baik dan benar akan Alkitab itu sangat berbahaya buat diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, maka kita perlu benar nggak demikian? Ketika kita mendengarkan pengajaran, ketika kita mendengarkan khotbah, ya ada di hati kita, benar nggak demikian? Benarlah demikian itu bukan menurut pikiran kita, ya, tapi menurut Alkitab itu sendiri. Makanya kalau menyelidiki Alkitab selalu bertanya, apa maksudnya penulis? Apa tujuannya penulis di dalam Alkitab ini? Bukan apa yang saya maksudkan gitu. Bahaya kalau apa yang saya maksudkan, ya. Lalu kalau udah tahu mengerti apa yang dimaksudkan penulis, lalu mau ngapain? Ya, berarti apa yang saya lakukan dari yang apa ditulis oleh penulis kitab itu. Nah, itu. Nah, ini sebagai pengantar. Lalu artinya kalau kita mau belajar, boleh kita baca buku sebanyak mungkin, tapi kita harus selektif untuk membaca buku. Dan kita harus punya prinsip, jangan sampai kita diombang-ambingkan karena pengajaran-pengajaran yang berbeda. Ya boleh kita mendengar pengajaran yang berbeda, tapi kita harus ada satu pegangan. Jangan kita menjadi teologi abu-abu. Tahu teologi abu-abu? Teologinya yang enggak jelas. Ya, atau teologi angin, kemana angin berhembus, begitu ya. Ya, atau teologi apalagi namanya? Teologi massa. Tahu teologi massa? Teologi massa itu karena di situ lebih banyak yang percaya dengan hal itu, ya kita ikut-ikutan gitu. Ya. Nah itu ya. Jadi mari kita lihat bersama-sama hari ini kita mau belajar kembali melanjutkan mata kuliah kita. Udah, jadi sekali lagi sepakat dulu ya, sepakat dulu. Kita tadi sampai jam berapa? Jam 1 pagi? Bukan ya. Jam 10 berarti karena udah mulai. Sepakat ya? Ya, saya pikir tidak ada lagi pelayanan kalau udah jam 10. Ya, paling untuk ya istirahat ya. Biarlah malam hari ini kita istirahatnya agak terlambat sedikit lah ya. Ya, terlambat sedikit ya. Baik, ibu-ibu izin dulu kepada bapaknya ya, supaya jangan dimarahin. Lama sekali sih masuk kamar gitu ya. Ya, begitu ya. Izin dulu, izin ya. Kalau sudah izin aman itu. Baik. Baik, Bapak Ibu, saya akan share kembali materi, melanjutkan materi yang yang kemarin ya. Dan itu sudah ada di YouTube. Saya sudah share. Mudah-mudahan juga bagi yang tidak bergabung malam hari ini bisa memutar kembali, mendengar kembali ya. Oke, gitu. Bentar. Oke, siap. Apakah udah kelihatan? Sudah muncul? Bapak Ibu, sudah? Sudah, Pak. Baik. Semalam atau kemarin saya sudah sampaikan secara singkat ya apa itu keselamatan, mengapa manusia membutuhkan keselamatan dan bagaimana caranya manusia memperoleh keselamatan. Pertanyaan yang paling penting adalah mengapa manusia namanya membutuhkan keselamatan? Ya, membutuhkan keselamatan. Faktor apa yang menyebabkan Tuhan sehingga Tuhan menyediakan, mempersiapkan keselamatan bagi manusia? Perlu mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari keselamatan itu. Ada latar belakangnya. Keselamatan itu bukan sesuatu program dadakan dari Tuhan, yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa, maka pada saat itu juga Tuhan langsung memprogramkan untuk keselamatan. Tidak. Nanti akan kita lihat ayat Alkitab yang membuktikan Tuhan sudah merencanakan itu di dalam kekekalan. Ya. Tapi sabar dulu, jangan bertanya. Nanti saya berikan waktu, ya. Ada waktu. Jadi saya kasih materi lebih banyak dulu. Nanti akan berhenti sebentar, baru kita lanjutkan ya, Bapak Ibunya. Oke, baik. Jadi sebelum membahas lebih jauh tentang keselamatan, kita perlu mengetahui latar belakang dari keselamatan. Dari keselamatan ada karena apa? Tentu karena kejatuhan manusia ya ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa.
Kalau manusia tidak jatuh di dalam dosa, itu tidak dibutuhkan keselamatan, ya. Berarti dosa itu sesuatu yang sangat 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 serius, ya. Ya, sangat serius. Nanti kita lihat ya apa itu dosa dan apa akibat dari dosa dan bagaimana solusi dari dosa itu. Jadi kayak manusia tidak berdosa, maka sekali lagi tidak perlu ada keselamatan, ya. Oke, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka apa yang terjadi yaitu manusia terpisah dari Allah, bahkan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua tahu kalau belajar mata kuliah antropologi mengajarkan di sana ketika manusia diciptakan, itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nanti ya ada penjelasan itu di berikutnya. Tapi yang mau saya tekankan di sini, ketika manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, tidak memiliki hubungan, tidak memiliki persekutuan. Lalu mereka juga diusir dari Taman Eden, taman yang indah, taman yang segala sesuatunya sudah disediakan oleh Tuhan, ya. Bahkan kehilangan kemuliaan Allah atau mengalami kerusakan dari gambar dan rupa Allah itu, ya. Nah, jadi esensi dosa, ya, esensi dosa adalah terpisah dari Allah. Oleh karena apa? Oleh karena sudah terpisah dari Allah, maka apa yang mengancam yaitu hukuman kekal yang menjadi upahnya. Roma 6 ayat 23. Tentu kita harus hafal ayat ini, ya. Ayat ini bukan ayat untuk menakut-nakuti, tapi ayat ini supaya kita tahu, mengerti, dan kita juga memahami posisi manusia, ya. Roma 6 ayat 23 itu dikatakan adalah upah dosa ialah maut, ya. Upah dosa ialah maut. Nanti ayatnya kita lihat, ya. Oke, coba. Oke, sekarang kita lihat latar belakang masalah itu ada keselamatan itu ada dari sudut pandangnya Tuhan, ada juga dari sudut pandangnya manusia, ya, dari sudut pandangnya manusia. Nah, apa yang menjadi sudut pandang dari Tuhan atau dari Allah, yaitu keselamatan itu meliputi apa? Segenap karya Allah. Jadi Allah lah yang merencanakan, yang merancang, bahkan yang mengerjakan, melakukan keselamatan itu. Total itu adalah karya Allah, ya, karya Allah. Untuk apa? Untuk membawa manusia keluar dari hukuman manusia, ya, supaya dibenarkan oleh Allah. Yaitu dari mana? Dari kematian akibat dosa, ya, sehingga dikaruniakan kehidupan yang kekal. Ya, dan dikatakan dari musuh menjadi anak, dari seteru menjadi anak. Orang yang berdosa, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau Adam yang sudah jatuh dalam dosa dan Hawa yang jatuh dalam dosa, itu menjadi musuh dan seterunya Tuhan. Ya, bagaimana bisa mengubah dari musuh ke seteru, atau dari seteru jadi persekutuan? Bukan usaha dari manusia. Itu benar-benar adalah total karya Tuhan, ya. Maka saya katakan keselamatan itu adalah total karya Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang manusia. Ya, dari sudut pandang manusia. Nah, dari sudut pandang manusia ini penting sekali kita perhatikan bersama-sama. Ya, dari sudut pandang manusia, sebentar, kenapa ini bisa satu, ya. Oke, baik, ada gangguan sedikit. Baik, dari sudut pandang manusia, keselamatan itu mencakup segala berkat yang berada dalam Kristus, yang bisa diperoleh dalam kehidupan saat ini maupun saat yang akan datang. Ya, jadi segala berkat yang ada pada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara berkat, jangan kita langsung berpikir berkat itu adalah bersifat jasmani, ya, materi, ya. Maka kita ini sebenarnya dikatakan adalah orang-orang yang kaya. Nah, kalau saudara Bapak Ibu nanti punya buku namanya tafsir, ya, tafsir dari kitab kitab Efesus yang ditulis oleh Rick Warren, ya, seorang penulis Alkitab yang baik dan mudah dimengerti. Beliau mengatakan di kitab Efesus itu
tema besarnya adalah kaya di dalam Kristus, ya. Jadi orang-orang Kristen itu kaya di dalam Kristus, ya, kaya di dalam Kristus. Wow, ini ternyata saya mempersiapkan, aduh, yang 10 menit, ntar lagi habis ini. Nanti saya coba buat lagi yang baru ya, tolong ya. Aduh, saya pikir salah milih berarti saya ini, salah milih. Jangan langsung terangkat, masuk terangkat lagi. Jangan sampai keluar dari Zoom, ikut lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya, manusia itu memperoleh keselamatan itu semua ya dari Allah ya, yaitu dalam Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus. Hari ini dan untuk masa yang akan datang. Itu nanti kita lihat kekayaan kita di dalam nama Bapa, kekayaan kita dalam Yesus, kekayaan kita dalam Roh Kudus, itu dijelaskan oleh Paulus di kitab Efesusnya. Rekoren menuliskan itu, judulnya adalah, temanya adalah kaya di dalam Kristus. Oke, kaya di dalam Kristus. Ya, sebentar, apakah di sini si Tresia ada bergabung? Tresia ada dari asrama? Ada nggak? Ica. Ada, Pak. Punya itu, tolong punya link apa namanya? Link untuk yang bisa tanpa limit, ada? Siapa yang punya? Kalau ada tolong dipersiapkan supaya nanti tinggal share, nggak lama menunggu ya. Oke, ini saya belum nanya ke Weni dulu nih, karena Weni ini kontrak sudah kontrak 1 tahun, tapi kenapa tiba-tiba hanya cepat selesai begini ya? Terganggu kita. Tolong tanya Weni dulu ya. Kalau ada tolong di-share ya. Iya, tolong bantu ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita memperhatikan alasan-alasan bagi keselamatan. Ada apa alasannya? Sehingga manusia itu membutuhkan namanya keselamatan. Ada dari pihak Allah, ada dari pihak manusia. Ya, pihak manusia. Nah, sekarang kita dari pihak Allah. Ya, bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia. Yohanes 3:16. Sangat jelas, tentu kita sudah tahu ayat ini semuanya ya. Ya, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada di situ mengasihi dunia. Ya, bukan kosmos, tapi mengasihi maksudnya itu yang isinya dunia itu adalah manusia. Dan siapa manusianya itu? Bukan orang Kristen. Ya, semua manusia dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu, ya, dikasihi Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu menurut ayat ini akan dinikmati, diterima oleh hanya mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Ayat itu sudah sangat jelas, ya. Nah, itu. Jadi mengapa Tuhan merencanakan menyelamatkan manusia? Sekalipun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihinya. Memang dikasih disiplin, diusir dari Taman Eden. Tetapi Tuhan itu tidak kejam, tidak jahat. Ya, tetap mengasihinya, makanya diberikan solusi. Solusinya apa? Kejadian 3 ayat 15, yaitu disebut dengan proto-evangelium, Injil pertama, yaitu dari keturunan perempuan itu akan lahir seorang anak laki-laki yang akan mengalahkan musuh, yang akan mengalahkan iblis. Itu sudah digenapi dengan terjadinya di kayu salib, di mana Yesus bangkit mengalahkan maut, ya. Nah, itu ya, sudah, itu nanti itu ada pembelajaran tertentu itu di kristologi ya. Nah, kemudian yang kedua, Allah kita itu adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap rencananya. Kalau Tuhan sudah merencanakan itu di dalam kekekalan, nanti bisa kita lihat juga di Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 3 bahwa dikatakan ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan, ya. Sebelum diciptakan sudah tahu, ya, saya akan lahir tanggal berapa, ya, tahun berapa, dan kapan saya untuk menjadi orang percaya terima Yesus sebagai juru selamat. Itu Tuhan sudah tahu, bukan karena saya yang memilih dia, ya kan begitu ya. Dia memilih saya. Itu Tuhan bertanggung jawab terhadap rencananya, ya, yaitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah dari pihak Allah. Allah setia kepada dirinya sendiri. Dia punya sifat, Tuhan punya sifat setia. Maka kesetiaan itu adalah kesetiaan yang dimiliki oleh sendiri. Setia terus mengasihi manusia. Setia terus bertanggung jawab kepada manusia. Ya, lalu setia. Nanti kita lihat
Sekalipun manusia tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Begitu. Sekalipun bangsa Israel tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Ada gambaran dari kitab Hosea. Kalau dibaca secara keseluruhan kitab Hosea, Hosea dengan Gomer yang adalah istrinya yang berzina, ya, berselingkuh, ya. Nah, yang disebut dengan penzina itu. Nah, itu gambaran Hosea, gambaran bagi gambaran hubungan antara Allah dengan bangsa Israel. Ya, Hosea setia tetapi Gomer tidak setia. Tapi Gomer diminta untuk tetap setia kepada istrinya, sekalipun istrinya itu sudah mencemarkan diri, tidak boleh diceraikan, harus tetap ya dipanggil dan tetap harus menjadi istrinya, ya kan gitu ya. Oke, nah itu, jadi itu satu hubungan ya, menunjukkan satu kesetiaan. Tuhan kita setia, itu dari pihak Allah. Kemudian kita lihat dari pihak manusia, alasan keselamatan ya, dari pihak manusia. Yang pertama kita pahami bahwa manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah tentu ini tidak menunjukkan kepada pengertian secara fisik ya atau biologis. Allah itu punya gambar, punya foto. Ya, yang gambar-gambar Tuhan Yesus itu yang ada di rumah kita ya, itu bukan gambar Tuhan Yesus itu ya. Itu belum tentu seperti itu. Karena apa? Setiap di rumah orang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Itu tergantung siapa yang mau lukisnya. Itu. Jadi kita bukan percaya kepada Tuhan yang ada di gambar itu. Bukan ya. Nah, karena ada umat lain memfitnah kita dengan itu ya. Orang Kristen penyembah manusia yang berjenggot katanya begitu. Bukan itu. Ya, bukan itu ya. Nah, baik, nanti bisa terjadi itu gambar dan rupa Allah itu adalah imago Dei, yaitu disebut dengan sifat dan karakter yang ada pada manusia. Pertama Adam dan Hawa diberikan oleh Tuhan, itu ya, diberikan sifat dan gambar bahkan kemuliaan dikaruniakan Tuhan, kemampuan yang hebat yang luar biasa sehingga Adam bisa memberikan nama ratusan ya tanaman dan ratusan atau bahkan ribuan nama binatang. Itu luar biasa. Ya, dia mampu melakukan itu. Mengapa? Karena Tuhan memberikan satu kemampuan, yaitu gambar dan rupa Allah itu padanya. Ya. Kalau sekarang ini ya ada berkeluarga yang punya anak baru, anak pertama masih tahu siapa namanya, sudah dipersiapkan. Anak kedua sudah dipersiapkan, anak ketiga sudah mulai bingung, mana siapa ya namanya ya, ya gitu. Suruhlah cari, minta dari pendeta begitu, kan gitu ya. Ya, anak keempat, tidak tahu lagi siapa namanya. Ya udahlah cari salah satu nama yang terkenal dari selebritis ataupun artis aktor. Ya udah namanya Rano Karno saja. Ya bingung. Nah begitu ya. Tapi kalau zamannya sebelum jatuh dalam dosa ini, si Adam dan Hawa ini hebat luar biasa. Jadi manusia telah jatuh ke dalam dosa. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang tanpa kecuali. Ya, semua orang. Hanya Yesus satu-satunya tidak berdosa. Makanya memanusiakan sebagai juru selamat bagi orang berdosa. Ya. Tidak ada siapa berani yang mengatakan dari kita yang bergabung malam hari ini, aku bukan orang berdosa. Ada enggak? Ya, tentu tidak ada. Mengapa? Karena itu menyadari bahwa kita ini adalah semuanya berdosa. Ya, berdosa. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, manusia tidak sanggup, tidak punya kemampuan untuk apa? Menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, tidak mampu. Kemarin saya sudah buat satu ilustrasi kepala suku India ya, yang mengumpulkan ya dia punya komunitas ataupun orang-orang bawahannya, suku-suku